Shalom buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam tema satu minggu ini berbicara tentang dari kegelapan menjadi terang. Saudara, apa itu terang? Supaya kita bisa mengerti apa itu terang, maka hal yang mungkin akan sangat bisa menggambarkan apa itu terang, yaitu kalau kita tahu apa itu kegelapan. Nah, ada sebuah cerita yang menarik, bagaimana seorang buta, Bartimeus, buta dan sejak lahir dia buta, dan dia ada di Yeriko di sana, dan saat itu dia mendengar tentang Yesus, dan dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mari kita baca di Markus pasal yang ke-10, ayat 16. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi ada dua keadaan, yaitu dia seorang pengemis dan dia seorang yang buta yang duduk di pinggir jalan. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kebutaan Bartimeus itu dibuat Tuhan menjadi terang. Tapi ada kegelapan yang kedua, yaitu bukan kebutaan tapi kemiskinan. Nah, itu besok hari kita akan bahas hal itu. Bagaimana kemiskinan Bartimeus itu dibuat menjadi terang. Saya berdoa ini sungguh-sungguh mengimpact, memberi dampak buat saudara. Ayat 47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta ini, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ini yang terjadi. Kalau Tuhan berjumpa dengan seseorang, Tuhan berjumpa dengan Bartimeus yang buta, dan Tuhan bertanya kepada dia, "Apa yang kau inginkan?" "Aku," dikatakan, "supaya aku dapat melihat." Apapun yang saudara, hari ini mungkin mata kita itu masih melihat. Tetapi ada banyak orang yang sebenarnya berjalan dalam dunia ini, tapi membutuhkan terang. Mengapa? Sebab dia tidak bisa tahu akan jalan. Kita akan masuk pelan-pelan, saudara, bagaimana Bartimeus ini disembuhkan dari sakit butanya. Nah, Bartimeus ini miskin dan dia buta. Dan kemudian dia mendengar tentang Yesus. Dan dia berseru dengan kencang, "Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang supaya menegur dia, supaya jangan dia berseru. Nah, waktu saudara memanggil nama Yesus, jangan pernah berhenti. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin ditolong oleh Tuhan, seberapa banyak pun orang ingin menghentikan saudara, teriaklah lebih kencang. Maksudnya adalah apa? Berdoalah, sungguh-sungguhlah, carilah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Sekalipun waktu teriakan pertama itu belum ada hasil. Kita ingin semua orang mau ketika kita berdoa pertama kali, kita langsung sudah dijawab. Kita doa pertama kali, langsung
kuasa Tuhan bekerja. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa, belum menjawab doa, tapi tidak berarti Tuhan tidak menjawab doa. Kadang-kadang bahkan yang terjadi, orang-orang menyuruh kita diam. Saudara, ada tantangan, ada halangan ketika saudara semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi adalah orang-orang menghalangi akan teriakan saudara, akan doa saudara, akan kesungguh-sungguhan saudara. Apa yang menjadi respon Bartimeus? Dia berteriak lebih kencang lagi. Sekalipun orang-orang berkata, jangan berteriak. Waktu saudara punya pergumulan, apa yang mesti kita lakukan? Kalau saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, waktu saudara mengalami kegelapan dalam hidup, kegelapan ini dalam tanda seru, saudara. Saudara membutuhkan terang Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Yohanes 9 ayat yang kelima. Akulah terang dunia. Maka saudara, di dalam kegelapan, di dalam masalah yang saudara hadapi, saudara membutuhkan terang Tuhan. Dan terang itu adalah Yesus. Tidak ada yang lain yang dapat memberi terang. Tidak ada yang lain yang berkata, akulah terang dunia. Sebab dunia ini dipenuhi dengan dosa. Dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Oleh sebab itu Yesus, sang terang dunia ini, datang. Dan Bartimeus, semua cara dia sudah lakukan, tapi dia tidak ada yang bisa merubah keadaannya. Tidak ada yang dapat menolong. Tetapi berita tentang kedatangan Yesus, berita tentang nama Yesus sampai ke telinganya. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus itu datang, dia bisa merasakan itu. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Banyak orang mendengar, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya berteriak. Banyak orang mendengar, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya berseru. Banyak orang yang mendengar, tapi dia tidak tahu bagaimana mereka sungguh-sungguh. Mari fokus, saudara, pada pemberitaan firman. Ketika banyak orang berteriak, tapi dia tidak tahu. Banyak orang mendengar tentang Yesus, tapi dia tidak tahu caranya untuk berseru kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah mereka tidak mendapatkan apa-apa karena mereka hanya mengabaikan berita tentang Yesus. Tapi Yesus adalah terang dan saudara jangan pernah mengabaikan itu. Saudara harus fokus pada terang itu supaya engkau sungguh-sungguh mendapatkan. Bartimeus tidak melewatkan itu, dia berseru semakin kencang. Bahkan ketika orang-orang menghalangi dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia memanggil orang buta itu. Dan kemudian Yesus memanggil orang buta itu. Tuhan mendengar seruan saudara. Bartimeus datang dan pesan dari murid-murid. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Waktu Tuhan memanggilmu, siapkan hati saudara untuk menerima berkat. Siapkan hati saudara, kuatkan iman saudara, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ketika saudara berseru, yang saudara Tuhan ingin lihat imanmu, bukan hal yang lain. Bukan kau berbicara tentang fakta-fakta, keadaan, masalah yang sedang engkau hadapi. Tuhan tahu akan hal itu. Bartimeus tidak menceritakan bagaimana siksanya dia buta. Bartimeus tidak menceritakan tentang bagaimana kemiskinan yang dia alami. Bagaimana kesendirian, bagaimana tidak enaknya buta. Kenapa dia bisa buta? Bartimeus tidak cerita tentang itu. Bahkan Yesus tidak menanyakan itu, bukan karena Yesus tidak peduli. Tapi yang ingin Tuhan lihat iman saudara. Ada banyak orang ketika datang pada Tuhan, dia lakukan bukan iman, tapi dia lakukan adalah persungutan. Ketika dia berdoa, dia bicarakan tentang sakit hatinya, tentang masalahnya, dan tentang segala sesuatu. Saudara, jangan.
Waktu kita berdoa, nyatakan imanmu, kuatkan hati saudara, percayalah pada Tuhan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saudara berdoa, oleh sebab itu saudara datang pergi ke gereja, datang beribadah, oleh sebab itu kau datang untuk berharap pada Tuhan. Hana, ketika dia diejek oleh Penina, dia datang kemana? Ke gereja, dia berdoa. Semakin dia diejek, semakin dia pergi ke gereja berdoa. Dan ini yang harus dilakukan, sama seperti Bartimeus, saudara. Tapi sebaliknya, orang yang seperti Kain, ketika dia mempersembahkan korban, korbannya ditolak oleh Tuhan. Dia bukannya memperbaiki atau dia belajar mempersembahkan korban, tapi dia kecewa dengan Tuhan. Bahkan dia cemburu dengan Habel, saudaranya, dan dia membunuh Habel. Saudara, nah ini hal yang salah. Nah, mari kita belajar, yaitu waktu kita datang pada Tuhan, kuatkan iman saudara, kuatkan hatimu, saudara. Nah, lalu apa yang dia lakukan berikutnya setelah dia menguatkan imannya? Ini yang dilakukan lagi, saudara. Dia menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Sebelum dia mendapatkan Yesus, di zaman itu setiap orang kusta, setiap orang buta, mereka punya jubah khusus sehingga orang dari jauh sudah tahu ini orang buta, ini orang kusta, saudara. Nah, pakaian kebutaan yang selama ini dia pakai, hari itu waktu dia datang pada Tuhan, dia menanggalkan jubah, dia menunjukkan imannya bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia sembuh. Tanggalkan semua kegelapan, tanggalkan semua atributmu yang lama, dan percayalah kepada Tuhan. Tanggalkan semua masa lalumu, tanggalkan semua yang tidak berkenan, saudara. Dan percayalah, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan memanggilmu. Saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, tanggalkan semuanya yang lama dalam hidup saudara. Dan percayalah, Tuhan sanggup untuk mengubah hidupmu keluar dari kegelapan. Apapun itu, kegelapannya bisa berbentuk kebutaan secara fisik, tapi bisa juga berbentuk kemiskinan, bisa juga berbentuk saudara terikat dengan narkoba, saudara terikat dengan seks bebas, saudara terikat dengan autisme, orang-orang yang terikat dengan kebutaan banyak hal. Mungkin ekonomi saudara sedang hancur, keluarga saudara sedang mengalami masalah, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, bentuk kegelapan itu hari ini. Percayalah, tanggalkan jubah itu. Dan jangan lagi khawatir. Percaya, datang pada Tuhan. Mulai hari ini, engkau mau berkata, Tuhan, aku mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan hidupku. Mengapa Bartimeus ini menanggalkan jubahnya? Karena dia datang kepada Sang Terang, yaitu Yesus. Kalau saudara datang kepada Sang Terang, Tuhan akan menanggalkan jubahmu. Bartimeus memiliki kekuatan, memiliki iman ketika dia datang kepada Tuhan. Inilah bedanya, saudara. Mungkin saudara ketika datang pada dokter, engkau bisa ragu-ragu. Apa ya benar dokter bisa menyembuhkan? Tetapi karena dia Tuhan, waktu saudara datang pada Tuhan, engkau akan punya kekuatan untuk menanggalkan semua kegelapan, menanggalkan semua dosa, menanggalkan semua keterikatan dalam kegelapan itu. Dan Tuhan yang membebaskanmu. Saya pernah melayani orang yang satu kali kami pergi di sebuah daerah Sulawesi Barat di Mamasa, dan hari itu ada seorang perempuan di rumah sakit berumur 18 tahun.
setelah KKR di lapangan dan ada orang memanggil saya, "Pak, ada seseorang yang sudah mati suri, masih sangat muda, 18 tahun umurnya. Dan hari ini seluruh keluarga sudah berkumpul karena dokter sudah menyerah dan menyuruh untuk pulang, tidak bisa lagi disembuhkan." Dan waktu saya berdoa di dalam hati, sepertinya Tuhan menggerakkan saya pergi ke sana. Apa yang terjadi, saudara? Waktu saya pergi ke sana, saya lihat perempuan itu masih sangat muda. Keluarga, puluhan orang sudah berkumpul, mereka menangis, saudara. Dan hari itu saya beritahu sama keluarga itu, Tuhan dapat menyembuhkan anak ini. Sebab, saudara, dia adalah sang terang. Pak, dia sudah mati suri, Pak, dalam keadaan ini. Tapi Tuhan sangat mudah menyembuhkan. Yang Tuhan inginkan dalam keluarga adalah dilepaskan dari setiap penyembahan berhala, perdukunan. Dan benar saja, saudara, anak ini setiap hari diminumkan air dukun. Mereka di sana, sekalipun dia Kristen, tapi mungkin karena dokter tidak bisa menyembuhkan dan yang lain, dia memakai cara-cara dukun. Dan benar, mereka mengaku orang tua itu. Akhirnya semua jimat-jimat dan dukunnya hari itu diserahkan dan mereka bertobat. Apa yang terjadi, saudara, setelah semua keluarga melepaskan semua obat-obat, perdukunan itu, kita berdoa. Nah, inilah kegelapan. Inilah yang membuat anak itu tidak bisa sembuh. Jadi, setelah dia menanggalkan itu, mereka menanggalkan, ini yang terjadi, yaitu mereka akhirnya menyerahkan semua obat-obat itu. Dan hari itu saya berdoa buat anak muda itu. Dan waktu saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan saya tidak menjamahnya, karena bukan saya yang menyembuhkan. Saya bisa menjamahnya, saudara. Tapi hari itu Tuhan ingin memperlihatkan bahwa bukan Hendrik yang menjamah. Dari jarak kira-kira kurang lebih 3 meter. Dan saya berkata kepada dia, di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberi hidup, dia adalah terang. Hari ini, di dalam nama Yesus, bukalah matamu, bangkitlah, dan berjalanlah. Tuhan menguatkan seluruh kakimu. Tuhan memberi engkau tenaga. Dan di dalam nama Yesus, dia tiba-tiba membuka mata. Dia tiba-tiba, saya berkata, berjalan. Ibunya ingin memegang, papanya mau memegang, semua rumah sakit hari itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan dia bangkit, saudara. Tidak ada orang yang memegangnya. Bahkan saya tidak memegang dan dia berjalan. Dan waktu dia berjalan, saudara, ya setelah dia mati suri 3 bulan, tidak makan, tidak minum. Dari secara manusia pasti dia nggak punya tenaga, dia hanya diimpus. Dan hari itu dia masih sempat oleng sedikit dan saya berkata, dalam nama Yesus, Tuhan memberimu tenaga. Dan dia berjalan bersama-sama dengan saya. Bahkan saya tersenyum pada dia dan mari berlari bersama saya. Kami keliling rumah sakit di lantai itu. Rumah sakitnya cukup besar. Wah, dia sangat kuat berlari. Dia mengalahkan saya berlari, saudara. Seluruh rumah sakit ketika dia berlari, itu radiasi kuasa Tuhan menggemparkan seluruh rumah sakit. Saudara, hari itu kesembuhan terjadi di bangsal-bangsal, di kamar-kamar itu. Kuasa Tuhan, bahkan dokter datang. Siapa yang menyembuhkan? Sang terang itu namanya Yesus. Saudara, percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja. Bahkan saya tidak menjamahnya. Setelah berapa tahun, 5 tahun kemudian saya pergi setelah masa COVID. Mungkin ya 7 tahun lah. Saya pergi ke masa KKR di gereja. Dan kemudian rumahnya ternyata di samping gereja bagian atas. Dan dia datang ke saya, dia berkata, "Bapak masih kenal saya?" Saya ingat sekali mukanya dan saya berkata, "Saya tahu engkau yang disembuhkan dari mati suri." "Iya, Bapak."
Sekarang kamu di mana? Saya sudah kerja, saya sudah selesai sekolah. Dan dia berkata, sampai hari ini saya sembuh. Saya tidak pernah lagi sakit. Dan hari ini saya sudah melayani Tuhan, Bapak. Saya berkata, puji Tuhan. Segala kemuliaan buat Tuhan. Ada ayahnya, ada keluarga-keluarga yang lain. Mereka begitu bersuka cita. Testimoni ini, saya berdoa itu menguatkan saudara. Tanggalkan kegelapan itu. Bisa bentuknya banyak hal. Seperti keluarga ini, mereka main perdukunan, mereka menanggalkan. Ketika terang itu datang, tanggalkan kegelapan apapun. Dan engkau akan diberi kemampuan untuk menanggalkan kegelapan itu. Engkau akan diberi kemampuan untuk menanggalkan jubah kebutaan itu. Saudara, masing-masing orang mengalami jubah kebutaan yang berbeda-beda, saudara. Dan apa yang terjadi adalah bahwa waktu dia menanggalkan itu, Yesus bertanya pada dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan bertanya pada dia, apa yang kau kehendaki? Menurut saya, Yesus kan, Tuhan kan maha tahu. Dia nggak perlu bertanya. Apakah Tuhan nggak tahu? Dia tahu, saudara. Tapi kalau Tuhan bertanya, bukan karena dia nggak tahu. Tapi Tuhan ingin membangkitkan imannya. Tuhan ingin melihat iman orang. Tuhan bisa melakukan tanpa iman orang. Tapi yang lebih luar biasa dan Tuhan inginkan adalah orang datang kepada Dia dengan imannya. Apa yang dikatakan oleh orang ini, oleh Bartimeus? Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tidak memperkatakan masalahnya, dia tidak memperkatakan bukti-buktinya, dia tidak memperkatakan tentang situasinya, mengapa dia buta, ataukah betapa sulitnya ketika orang buta. Karena ada banyak orang ketika datang pada Tuhan, dia datang dengan masalahnya, persunggutan yang dia hadapi. Tapi Yesus bertanya kepada Bartimeus, dan Bartimeus menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, ini yang terjadi, saudara. Saya berdoa ketika saudara sungguh-sungguh berdoa. Engkau yang kau katakan adalah imanmu di hadapan Tuhan. Itulah yang saudara harus lakukan. Imanmu yang saudara harus ucapkan. Pergilah, kata Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada banyak orang tidak mendapatkan mujizat karena dia datang kepada Tuhan bukan dengan iman. Tapi ketika dia menanggalkan jubahnya, itu sudah menggambarkan tentang imannya. Dia menanggalkan kegelapan. Dia percaya bahwa dia ingin sembuh. Dia pasti sembuh. Tuhan ingin tindakan iman saudara. Apa yang menjadi tindakan iman saudara? Kalau saudara terikat dengan narkoba, saudara, potong, tinggalkan, putuskan hubungan dengan teman-teman narkobamu. Putuskan hubungan dengan orang-orang yang membuat engkau hidup dalam kegelapan itu. Putuskan hubungan dengan okkultisme, dengan penyembahan berhala, dengan perdukunan. Putuskan hubungan dengan hal-hal yang membuat engkau selama ini hidup dalam kegelapan. Dan ketika Tuhan bertanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat, Yesus berkata apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah dia dan ia mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Saya berdoa, saudara akan melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu. Waktu engkau sungguh-sungguh beriman. Mengapa dibutuhkan? Tuhan ingin melihat imannya. Karena setelah dia sembuh, kalau dia beriman, dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Tuhan bukan hanya ingin menyembuhkan saudara, tapi Tuhan ingin menjadikan saudara saksi. Tuhan bukan hanya ingin menyembuhkan Bartimeus, tapi Tuhan ingin membangkitkan imannya dan memakai Bartimeus. Ada banyak orang salah dalam menangkap ini. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu firman? Karena firman Tuhan membangkitkan iman. Apa yang tidak mungkin bagimu, apa yang tidak mungkin bagi dokter, apa yang tidak mungkin bagi orang, apa yang tidak mungkin bagi siapapun, bagi Tuhan mungkin. Asalkan imanmu terhubung dengan kuasanya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5. Ini ayat yang sangat bagus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai 10, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-7, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Orang-orang akan berkata, kamu tidak bisa dipulihkan. Tapi Dia adalah terang. Dan terang itu membuat saudara keluar dari kegelapan. Dan terang itu menyucikan engkau dari segala dosa. Orang-orang ketika ingin menyelamatkan orang dari kegelapan, dia berkata, dia nggak mungkin. Dia nggak mungkin dibebaskan dari dosa. Oh, dia nggak mungkin dipulihkan dari kemiskinannya. Dia nggak mungkin dipulihkan dari kebutaan. Karena ada masa lalunya sedemikian buruk. Oh, dia nggak mungkin dipulihkan dari ini. Dari narkoba, dari persinahan dan yang lain. Ada banyak fakta yang coba iblis atau orang-orang katakan. Tapi Yesus adalah terang. Dan Dia katakan bahwa darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Dia menyucikan, Dia memulihkan saudara dari kegelapan. Ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bartimeus mengakui dosanya dan dia ingin dipulihkan. Dia menanggalkan. Hari ini, mari datang pada Tuhan dan akui akan dosamu. Di tempat saudara, Tuhan Maha hadir. Dimanapun engkau berada. Di kamarmu, di tempat kerja, di mobil, dimanapun saudara sedang berada. Bahkan di rumah sakit, saudara. Bahkan mungkin hari ini engkau begitu masih ada di tempat tidur. Engkau merasa hopeless, engkau terpuruk. Hari ini, mungkin engkau kemarin sempat ingin bunuh diri. Engkau merasa putus asa. Tuhan mengampuni dosamu. Dan Tuhan ingin memulihkan dan membangkitkan. Dia sanggup, saudara, untuk memulihkan saudara. Saya pernah mengalami di titik seperti itu. 30 tahun yang lalu, tahun 2000. Saudara, 20 tahun lebih, hampir 30 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Saya pernah mengalami itu tahun 98. Tuhan membebaskan saya dari keterikatan dari narkoba. Tuhan sanggup membebaskan saudara. Dan saya berdoa sungguh-sungguh bahwa Tuhan memulihkan setiap saudara apapun keadaanmu. Karena Dia adalah terang dunia.
Apapun masalah yang sedang kau hadapi, kegelapan seperti gelapnya yang paling gelap, karena Yesus berkata, Dia yang di atas kayu salib telah mati menebus dosa kita. Dan firman Tuhan berkata, Dia masuk ke tempat yang paling gelap, mengambil kunci kerajaan maut, agar setiap orang dapat diselamatkan. Dan 3 hari kemudian, Dia bangkit, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa seperti Tuhan bangkit, demikian engkau mengalami kebangkitan Tuhan di dalam hidupmu. Saya berdoa seperti Tuhan bangkit, kuasa kebangkitan itu engkau alami dalam hidup saudara, dalam keluargamu, dan anak-anakmu, diri saudara, terhadap pernikahan saudara, ekonomi saudara, apapun juga kegelapan itu. Dan firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Hari ini berteriaklah kepada Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan, aku ingin sembuh. Tuhan, aku percaya, aku melihat. Rabuni, aku dapat melihat. Dan di dalam nama Yesus, saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara diampuni dosamu. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pemdusta, firman tidak ada di dalam kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa dan Tuhan ingin memulihkan saudara. Tuhan ingin memulihkan kita. Seperti Tuhan memulihkan Bartimeus, Tuhan memulihkan saudara. Dari setiap kegelapan menjadi terang. Dan waktu saudara menjadi terangnya, maka ini yang terjadi, saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapkan hati saudara, dan marilah kita berdoa atas setiap keadaan yang saudara sedang alami. Boleh saudara tuliskan masalahmu di kolom komentar. Apapun yang sedang engkau hadapi, saudara tulis. Tidak usah malu, saudara. Dan saudara tuliskan hal itu. Dan kita akan berdoa buat setiap keadaan saudara. Bahkan ketika live TikTok ini sudah selesai, para pendoa akan berdoa. Saya juga terus akan berdoa buat saudara. Percayalah saudara tidak sendirian. Ada pendoa-pendoa yang akan menolong saudara. Kita melakukan ini oleh karena belas kasihan. Tidak ada pengen apa-apa dari saudara. Kami hanya ingin saudara mengalami kasih Tuhan. Kami hanya ingin saudara mengalami kuasa Tuhan. Kami hanya ingin melihat saudara ditolong. Dan Anda akan semakin sungguh-sungguh. Tuliskan apapun masalah saudara. Biarkan Tuhan melihat imanmu. Dan Tuhan menolong saudara. Mari angkat tangan saudara di tempat engkau berada. Waktu engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya merasakan Tuhan hadir. Saya merasakan kasih-Nya begitu besar atas kita. Engkau mungkin berkata seperti ini, Pak, aku ini sudah putus asa. Pak, aku nggak mampu untuk berteriak. Tuhan membangkitkan imanmu hari ini. Sehingga engkau memiliki pengharapan yang baru. Saya berdoa. Tuhan ingin keluarkan engkau dari kegelapan itu. Dari keterikatan dalam narkoba. Keterikatan dengan judi. Keterikat dalam mata jasmanimu yang buta. Tuhan membuat engkau melihat terangnya yang ajaib. Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara. Bangkitkan pengharapanmu. Percayalah, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang masih sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Dan kalau hari ini kita boleh terhubung bersama,
Tidak ada yang lain. Karena Tuhan mengasihimu, saudaraku. Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan mencintaimu. Dia tidak ingin engkau tetap di dalam kegelapan. Bahkan kalau saudara punya keluarga yang lain yang mungkin sedang mengalami, mari berdoa buat dia. Kita mau sepakat dan Tuhan sanggup untuk menolong. Menolong suamimu, menolong istri, menolong anak-anakmu, menolong keuangan saudara, menolong kegelapan apapun yang kau sedang alami. Mari kita berdoa dan angkat tangan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengangkat tangan. Tuhan, tanda kami menyerah. Tanda kami percaya kepadamu. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau adalah pengharapan kami. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, kami datang seperti Bartimeus. Kami tanggalkan setiap jubah kebutaan kami. Dan di dalam nama Yesus, jubah kegelapan kami tanggalkan, Tuhan. Dan kami mau datang. Kami tanggalkan setiap kebiasaan yang buruk. Kami tanggalkan setiap pertemanan yang salah. Kami mau tanggalkan, Tuhan, turunkan kuasa-Mu. Dan hari ini, Tuhan, Kau sembuhkan. Pulihkan dari kegelapan. Bawa ke dalam terang-Mu, sebab Engkau adalah terang hidup. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan, perlihatkan kasih-Mu. Terang itu datang. Dan engkau mengalami terang Tuhan. Engkau mengalami iman. Engkau percaya sungguh-sungguh. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan setiap yang sakit. Sakit kanker, sakit tumor, sakit ginjal. Di dalam nama Yesus, sakit pada punggungnya, pada tulangnya. Ada kanker pada otaknya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan pulihkan ekonomimu, saudara. Oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Tuhan sembuhkan setiap saudara. Tuhan pulihkan hidupmu. Jadilah berkat. Bangkitlah dan bersaksilah bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Datanglah ke setiap gereja dimanapun saudara dapat bertumbuh. Masuklah dalam komunitas-komunitas dan bersekutulah dengan saudara-saudara seiman. Dan saudara akan mengalami pemulihan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan setiap saudara. Tuhan bangkitkan engkau. Mungkin ada yang bertanya tentang situasi yang saudara hadapi. Percayalah. Simpanlah itu di dalam hatimu. Mungkin ada saudara yang mengalami pertumbuhan secara instan. Tapi ada yang secara bertahap. Jangan kecil hatimu. Sebab kalau Tuhan menyembuhkan, pasti sempurna. Pasti sempurna. Saya mengalami umur 17 tahun. Tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan. Saya kena virus, seluruh badan saya hitam. Lumpuh. Bahkan tangan, kaki, kepala saja yang bisa tengok kiri kanan. Tapi seluruh tubuh saya tidak bisa bergerak. Bahkan untuk menggoyangkan tangan tidak bisa, kaki juga nggak bisa sudah. Tapi Tuhan adalah penyembuh. Bahkan Dia datang dalam bentuk terang Tuhan. Seperti mimpi. Dan Dia menjamahku. Dan besok hari saya bisa berjalan kembali. Saat ini Tuhan sanggup untuk memulihkan. Imanmu lah yang konekkan itu. Kita terkonek dengan iman yang sama. Percaya kepada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, saudara ketik masalahmu apa. Saudara perlu didoakan dalam hal apa. Jangan malu. Saudara, setiap orang punya pergumulan berbeda. Kita tidak sedang bergosip. Kita tidak sedang apa. Saudara, tidak. Tapi kita sedang ingin melihat kuasa Tuhan. Dan waktu saudara sungguh-sungguh mempercayai, Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Kalau dia memberikan putranya yang tunggal, kata firman Tuhan, apalagi dia tidak memberikan yang lainnya. Kesembuhanmu, dia angkat saudara, dan dia pulihkan, dia sembuhkan. Kegelapanmu, dia angkat saudara dari kegelapan, dan menjadi terang, menjadi bercahaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat live TikTok ini. Dan saya berdoa dimanapun saudara berada, salam hangat dari saya, Joseph Henry Gumulya, saudara, dan saya ingin melihat respon dari orang-orang apabila ini menjadi berkat, dan mungkin kita bisa akan terus meneruskannya. Kita melihat apakah ini sungguh-sungguh kuasa Tuhan bekerja. Dan saya berdoa, bantu kami juga doa dalam program ini, supaya sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya melakukan ini karena ada permintaan dari beberapa orang. Dan kita semua mengandalkan Tuhan. Bukan saya menyembuhkan saudara, Tuhan yang menyembuhkan. Bukan saya membawa saudara keluar dari kegelapan, Tuhan yang membawa saudara. Dan saya berdoa, saya akan mendengar banyak kesaksian, testimoni. Dan apabila saudara mengalami itu, tuliskan di sana. Dan biar itu jadi berkat dan jadi kemuliaan bagi banyak orang. Setelah saudara mengalami mungkin besok hari, lusa hari ini, tuliskan kesaksian itu. Dan biarkan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Dari saya, Joseph Henry Gumulya, salam hangat dan salam berkat buat setiap kita. God bless ya. Tuhan memberkati setiap kita. Kita akan bertemu kembali besok pagi jam 8 WITA. Ajak sebanyak-banyaknya orang yang mungkin sedang mengalami, saudara yang ada di rumah sakit, pakailah handsfree dan saudara bisa mendengar itu. Ajaklah setiap orang dalam 1 minggu ini, ya mulai hari ini, hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, saudara, saya akan khusus berbicara tentang dari kegelapan menjadi terang. Besok kita akan melihat bagaimana kemiskinan itu diubah Tuhan. Karena Bartimeus mengalami kemiskinan dari kegelapan itu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menjawab setiap orang. Saya akan membagi juga kesaksian bagaimana saya lahir dari keluarga yang miskin, sangat sederhana, kesulitan, sangat sulit bahkan. Tapi Tuhan bisa memulihkan, dan saya berdoa ini mengimpartasi kuasa Tuhan bekerja. Saya akan menceritakan tentang rahasia-rahasia bagaimana Anda sehingga Tuhan bisa memulihkan saudara. Ya, dan saya berdoa bahwa besok hari kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Bagilah kesaksian ini dan jadilah berkat. Tuliskanlah testimoni Anda. Berkat-berkat apa yang saudara terima dari hal ini, dan biar itu menjadi berkat. Share-lah kalau saudara merasa diberkati akan hal ini. Bagikan dimanapun, dan biarkan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Salam hangat, salam persaudaraan dari saya sebagai hamba Tuhan, saudara seiman saudara, dan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Teruslah menjadi terang dalam nama Yesus. God bless ya.